Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pada pembahasan berkaitan dengan model dari logistic regression. Nah, langsung saja kita masuk pada coding untuk model logistic regression. Kita import dulu semua kebutuhan library-nya. Import pandas spd, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, kemudian import seaborn as sns seaborn. Oke, kemudian kita load datasetnya. Dataset yang akan kita ambil adalah mengenai cuaca, weather forecast. Jadi kita akan melakukan perakiraan cuaca berdasarkan model logistic regression. pd.readcsv df di sini sudah muncul ya nilai dari cuacanya. Ada hujan dengan tidak hujan. Jadi hujan dengan tidak hujan. Ada dua klasifikasi, yaitu binary classification. Nah, kemudian kita lakukan eksplorasi data analisis. Eksplorasi data analisis ini kita mau melihat bagaimana kelas dari perakiraan cuaca ini sendiri, kemudian bagaimana pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya, ya. Nah, jadi kita mengambil sampel ya. Tadi df-nya itu ada sekitar 2.500 baris. Nah, tidak semua kita ambil. Kita hanya mengambil sebagai sampel ya. df.sampel sekitar 10 sampel. Nah, kemudian panggil sampel. Nah, ini ya, sampelnya ada 10 sampel yang diambil secara acak dari data frame ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana data tersebut ini dalam grafik ya. Grafik garis, kemudian grafik batan. Grafik barisnya itu hubungan antara fitur bebas dengan fitur terikat. Kemudian kalau batangnya di sini kita mau melihat berapa kelas atau klasifikasi dari fitur terikatnya. Nah, kita lihat untuk kita gunakan SNS ya, line plot. Nah, kemudian X sama dengan ambil nama fitur bebasnya, misalkan humidity. Kemudian Y, rain ya, kemudian data menggunakan df_sampel. Kita plt.show. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana pengaruh kelembaban terhadap hujan. Jadi kalau kelembabannya tinggi, maka itu akan terjadi hujan.
Nah, kita masih bisa mengambil yang lainnya ya. Misalkan untuk tekanan ataukah cloud cover, atau bisa juga temperatur. Ya, temperatur. Misalkan kita ambil temperatur, jadi SNS line plot X sama dengan temperatur, kemudian Y sama dengan rain, datanya dari df.sampel, kemudian plt.show. Oke. Nah, ternyata temperatur semakin besar, nah itu justru tidak menimbulkan adanya hujan ya. Nah, ini berdasarkan data loh, bukan saya mengatakan demikian. Nah, jadi dari 10 sampel ini ternyata kalau temperatur itu tinggi ya kan, kalau misalkan hujan itu dingin, jadi kalau panas berarti tidak terjadi hujan ya, seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan untuk beberapa fitur lainnya, diantaranya itu ada wind speed, kemudian cloud cover, pressure. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana jumlah kelas dari rain ini sendiri. Jadi, jumlah kelas dari rainnya misalkan kita kita hitung rainnya, berarti rain kemudian dot value dot count value counts, kemudian simbol ns figur dulu ya, plt dot figur, kemudian fix size 10,9, fix size sama dengan, nah kemudian SNS bar plot X sama dengan rain count dot index, kemudian koma rain count, kemudian kemudian palet warm, kemudian plt dot title sebaran hujan misalkan, kemudian plt dot show plt dot show salah, values count,
ya, Valucons. Masih salah. Palet. Oh, masih salah. Kulwam tipenya banyak. Kulwam. Masih salah. Kulwam. Oh, gak masuk ini. Oh iya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ya bagaimana jumlah untuk kelas no-rain kemudian kelas rain, atau kalau kelas no-rain ini 0 kemudian rain ini adalah 1. Nah, ini bisa kita lihat bahwa data untuk no-rain ini lebih banyak daripada data rain. Berarti dia berada pada daerah yang kering ya, kemaraunya lebih panjang daripada hujannya. Nah, kemudian kita mau melihat lagi korelasi data antara fitur bebas dengan fitur terikat, ataukah antara fitur-fitur terikatnya. Nah, kita cek dulu apakah dataset ini sudah bebas dari missing value ataukah tidak. Nah, ternyata semuanya sudah bebas dari missing value ya. Nah, berarti tinggal kita cari berapa nilai dari korelasinya ya. DF core DF. Nah, kemudian DF core. Kok miss ya? Nah, kenapa miss? Kenapa salah nih? Kalau kita panggil DF-nya, nih. Nah, ternyata error itu karena di sini masih ada data berbentuk apa nih? String ya. Nah, harus disamakan semuanya dalam bentuk numerik. Nah, berarti kita lakukan proses pengubahan datanya atau transformasi datanya from skillen preprocessing import label encoder ya, label encoder kemudian apa tadi, rain ya, DF rain sama dengan label encoder fit transform, kemudian di sini rain. Nah, kita panggil, masih salah ya. Pannya yang salah, fit transform. Oh iya, gak ada DF-nya. Oke. Nah, sekarang sudah berubah ya, semua nilai dari kolom rain ini sudah berubah menjadi angka atau dalam bentuk numerik. Nah, berarti kita sudah bisa melakukan tadi bagaimana mengecek ya korelasinya atau mengetahui berapa korelasinya. Berarti DF core. Nah, itu. Nah, jadi korelasinya ini bisa terlihat kalau temperatur dengan temperatur ketemu di titik 1, humidity dengan humidity titik 1. Nah, demikian juga dengan yang lainnya.
Intinya kalau dia bersilangan ya dengan sesama variabelnya, maka dia bernilai 1. Berarti korelasinya di situ. Nah, kalau kita mau tampilkan ini dalam bentuk gambar agar lebih jelas visualisasinya, maka kita membutuhkan gambar ya. Jadi SNS dot heatmap, kemudian di sini tadi df dot core, kemudian not true, kemudian cmap Coulomb. Oke, kemudian plt.show, atau kita tambahkan keterangan judulnya ya, plt.title correlation matrix heatmap. Oke ya. Nah, di sini sudah sangat jelas memperlihatkan bagaimana visualisasi hubungan antara fitur bebas dengan fitur terikatnya, ataupun antara fitur terikatnya sendiri atau fitur bebasnya sendiri. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan antara hujan dengan sejumlah fitur yang lain. Nah, di sini tidak terlalu tinggi banget ya nilai korelasinya, di bawah 0,38, 0,33 ya. Korelasinya itu kurang kuat ya. Kalau kuat itu kan 0,5 ke atas. Oke. Nah, sekarang kita lakukan kembali pengecekan missing value. Apakah tidak ada lagi? Tadi sih sudah dicek, tidak ada ya. Isna tf isna, kemudian .sum. Oke. Kemudian di sini kita definisikan fitur bebas dengan fitur terikatnya. Fitur bebasnya sebagai df. Tadi datanya itu adalah ini ya, yang merupakan rain ini yang merupakan fitur bebas terikatnya, berarti itu yang dibuang. Axis sama dengan 1. Kemudian y df rain. Oke. Nah, kemudian dilakukan splitting data. Nah, splitting data, kita membagi data ya ke data training dengan data testing. Butuh lagi skillen dot model selection, import train test split, kemudian xtrain xtest train test train test split x test size, atau kita pindah 0,2 random state sama dengan 0. Oke. Kemudian scaling data. Nah, scaling data butuh bantuan skillen dot preprocessing import standar scalar. Jadi boleh pakai min-max scalar, standar scalar. Nanti sisa di ini saja ya. Dicoba saja mana di antara keduanya itu lebih bagus performanya ya ketika nanti diukur performanya.
standar scalar. Oke, kemudian X-train itu adalah SS fit transform X-train. Kemudian X-test itu adalah SS transform X-test ya. Oke, kemudian ada kesalahan, logistic regression. Oke. Nah, kemudian kita modelkan ya, masih butuh bantuan skillen. Linear model import logistic regression ya, logistik atau saya tulis LOREG ya, logistic regression. Oke, tuh sudah dimodelkan, sekarang dilakukan training. Training itu LOREG.fit, kemudian X-train, Y-train. Oke, kemudian dilakukan prediksi ya. Prediksi berarti LOREG.predict X-test ya. Kemudian disimpan pada variabel YPred ya. YPred coba kita panggil .head. Dia bukan dalam bentuk data frame ya. Kalau mau dipanggil oke, pred. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari prediksinya. Ada angka 0 di mana tidak hujan, kemudian 1 adalah hujan. Nah, kemudian visualisasi data hasil prediksi pada data testing. Nah, jadi kalau kita mau memvisualisasikan datanya ya, apa ya? Berarti visualisasi data ini sebenarnya merupakan bentuk dari convolution matrix ya, convolution matrix. Nah, berarti kita lihat from skillen.matrix import convolution matrix. Convolution matrix, kemudian classification report ya. Oke. Kemudian kita coba untuk convolution matrixnya, kita modelkan dulu ya. Convolution matrix kita singkat saja CM. Convolution matrix. Kemudian di convolution matrix itu ada parameter Y-test, kemudian Y-pred. Ya. Kemudian karena kita mau membentuk membuat grafiknya ya, berarti kita butuh plt.figure size sama dengan 10,9. Nah, kemudian seaborn heatmap cm, anode sama dengan true. Kemudian cmap
sama dengan Coulomb. Kemudian PLT dot apa ya, yang X label itu kita kasih aktual, kemudian PLT dot Y label prediksi. Oke, kemudian PLT dot title apa ya, hasil apa, performa validasi data, hasil performa model logistic regression. Oke, PLT dot show. Oke ya. Nah, di sini bisa dilihat grafik ini ya, atau Seaborn ini merupakan performa dari logistic regression. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data yang valid itu ditunjukkan pada kotak diagonal ya, kotak yang ini dengan kotak yang ini. Artinya apa? Kalau misalkan aktualnya itu 0, maka prediksinya 0 berarti dia valid ya. Kalau misalkan aktualnya itu 1, nah kemudian prediksinya juga 1, berarti dia valid. Jumlahnya adalah 45 dengan sekitar 420 ya. 4.200. Nah, berarti tambah ini 4.200, 4.605 ya, 65. 4.265. Nah, itu ya, 4.265 data yang valid. Nah, data yang tidak valid berarti data yang ini, kalau misalkan aktualnya 0, dia malah 1. Kalau aktualnya 1, dia malah 0. Nah, berarti diagonal yang lain, diagonal utama ini merupakan data yang valid, diagonal yang lain itu adalah data yang invalid. Nah, itu. Nah, kemudian kita mau mengukur performa model menggunakan skor akurasi dengan confusion matrix. Langsung saja ya, classification report, kemudian Y test, Y pred. Oke, 0,93. Nah, kalau kita menggunakan akurasi skor X train, Y train, kemudian pada data testingnya skor X test, Y test 0,93. Nah, berarti sama ya, confusion matrix dengan skor pada training maupun testingnya. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai model dari logistic regression, kemudian visualisasi datanya ada, eksplorasi data analisisnya, dan gambar dari performa hasil validasi data pada confusion matrixnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.